kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan telah berbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu sampai hari ini kepada kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Tolonglah kami supaya kami beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar tentang Nabi Elia yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita juga akan menyaksikan lanjutan cerita Nabi Elia. Cerita terakhir tentang Nabi Elia yang kita dengar adalah dia berada di Sarfat. Nah, beberapa lama setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Pergilah dan temuilah Raja Ahab. Aku segera menurunkan hujan." Nabi Elia mengikuti apa kata Tuhan. Raja Ahab dan Obadja sedang mencari mata air, sungai, dan padang rumput untuk mereka dan ternak mereka. Raja Ahab dan Obadja membagi dua arah, sehingga mereka berpisah. Dalam perjalanan, Obadja bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia menyuruh Obadja untuk memberitahukan kepada Raja Ahab kalau Nabi Elia ada di situ. Tetapi Obadja takut jikalau pada waktu ia memanggil Raja Ahab, pada waktu itu juga Elia
menghilang tiba-tiba. Maka Raja Ahab akan membunuh Obadya. Tetapi Elia berjanji benar-benar ingin bertemu dengan Raja Ahab. Karena demikianlah firman Tuhan, maka Obadya pergi mengatakan kepada Raja Ahab. Adik-adik, Nabi Elia dan Raja Ahab akhirnya bertemu. Raja Ahab menuduh Nabi Elia yang mengacaukan Israel. Tapi Nabi Elia menjawab, "Engkau dan keluargamu lah yang telah mengacaukan Israel. Ketika engkau tidak taat kepada Tuhan dan menyembah Allah-Allah lain." Dan lagi Nabi Elia menyuruh para nabi palsu dan semua orang Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel. Hah? Gunung Karmel? Ngapain ya adik-adik? Nabi Elia mau menunjukkan kuasa Allah yang hidup kepada semua orang yang berkumpul di situ. Bagaimana caranya ya? Beginilah caranya. Nabi Elia seorang diri melawan 450 orang nabi palsu dengan memilih satu lembu, memotongnya dan ditaruhnya di atas kayu bakar. Tapi tidak boleh menyalakan api. Demikianlah dilakukan oleh nabi-nabi palsu dan Nabi Elia. Nabi palsu berdoa kepada Allahnya. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan yang hidup. Kemudian Allah yang menjawab dengan api. Dialah Allah yang benar. Semua orang setuju untuk dilakukan. Kemudian, karena nabi palsu sangat banyak, maka merekalah yang pertama melakukannya. Para nabi palsu mulai mempersiapkan semua dan mulai berdoa. Selama mereka berdoa, tidak ada jawaban, tidak ada suara. Semakin keras para nabi palsu itu berdoa, menari-nari, tetapi tetap tidak ada jawaban. Sampai mereka melukai diri mereka sendiri, sampai berlumuran darah. Sampai sore harinya, tetap tak ada jawaban dari Allah nabi palsu itu. Kemudian sekarang giliran Nabi Elia. Nabi Elia menyusun batu, menggali parit, mengisinya dengan air yang banyak, mengatur susunan kayu api, memotong daging lembu, dan meletakkan di atas kayu. Dan juga banyak air yang membasahi kurban persembahan dan kayu bakar itu. Mulailah Nabi Elia berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka bahwa Engkau Allah yang hidup, supaya mereka percaya kepadamu dan kembali kepadamu." Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Tuhan menurunkan api. Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Tuhan menurunkan api dan membakar semuanya, dan juga
mengeringkan parit itu. Wah, Tuhan sungguh hebat. Melihat itu, semua orang menyembah Tuhan yang adalah Allah. Apakah adik-adik melihat Allah yang berkuasa? Ya, benar sekali. Setelah itu semua terjadi, hujan pun turun di atas bumi. Ini semua dapat dikerjakan oleh Allah yang hidup dan yang berkuasa itu. Allah yang disembah oleh Nabi Elia, Allah yang memberi kemenangan. Cerita ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah yang hidup dan yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Percayakah adik-adik akan hal ini? Percayalah, Allah yang hidup itu adalah Allah yang telah menyatakan diri ke dalam dunia sampai mati di kayu salib dan telah menyatakan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maukah adik-adik memperoleh kemenangan seperti Nabi Elia itu? Percayalah kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi adik-adik sekalian. Itulah kemenangan yang sejati, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi palsu, hanya dimiliki oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat hafalan 1 Raja-Raja 18 ayat 39b. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkaulah Allah. Tolong bawalah kami beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.